Malam itu, di sebuah desa kecil, duka menyelimuti rumah keluarga Rian. Pria berusia 35 tahun itu dinyatakan meninggal dunia setelah tiba-tiba pingsan di rumahnya. Tubuhnya lemas, napasnya tak terdengar, dan kulitnya mulai dingin. Dokter desa yang datang hanya memeriksa sekilas sebelum akhirnya menggeleng pelan. Maaf, dia sudah tiada. Istrinya, Laras, menangis histeris. Sementara keluarga dan tetangga berdatangan untuk melayat. Keesokan harinya, tanpa pemeriksaan lebih lanjut, Rian segera dimakamkan sesuai adat. Namun, tak ada yang tahu bahwa jantung Rian masih berdetak. Dalam kegelapan kubur yang sempit, perlahan kesadarannya kembali. Dadanya terasa sesak, pikirannya masih samar. Apa yang terjadi? Aku di mana? Saat ia mencoba bergerak, tangannya menyentuh sesuatu yang dingin dan keras di atasnya. Nafasnya memburu. Jantungnya berdetak kencang. Tidak mungkin. Aku dikubur hidup-hidup. Dengan panik, Rian mulai mencakar peti kayu yang membungkusnya. Namun, setiap goresan hanya membuat debu beterbangan, masuk ke hidung dan mulutnya. Napasnya semakin berat, oksigen semakin menipis. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tertahan. Di saat yang sama, di rumahnya, Laras tertidur dengan air mata yang belum kering di pipinya. Malam itu, ia bermimpi sesuatu yang aneh. Dalam mimpinya, Rian berdiri di depan rumah mereka. Wajahnya pucat dan matanya penuh ketakutan. Laras, aku belum mati. Aku masih di sini. Tolong aku. Suara itu begitu nyata hingga Laras terbangun dengan keringat dingin. Jantungnya berdegup kencang, dan perasaan gelisah menyelimuti hatinya. Ini pasti cuma mimpi. Tapi kenapa terasa begitu nyata? Bisiknya. Namun, perasaan aneh itu terus mengganggunya. Ia tidak bisa duduk diam. Dengan penuh tekad, Laras membangunkan keluarganya. Kita harus menggali makam Rian. Ucapnya tiba-tiba. Orang-orang menatapnya dengan terkejut. Laras, kamu bicara apa? Rian sudah pergi, sahut ayahnya. Tidak, aku bermimpi dia masih hidup. Aku yakin. Tolong, kita harus ke makamnya sekarang. Melihat tekad Laras yang begitu kuat, beberapa anggota keluarga akhirnya setuju. Mereka bergegas ke pemakaman, membawa cangkul dan senter. Malam masih pekat saat mereka mulai menggali. Dan saat peti Rian akhirnya terlihat, Laras dengan tangan gemetar membuka tutupnya. Semua orang menahan napas. Di dalam peti, Rian masih bernapas. Matanya terbuka, meski tubuhnya lemas dan tangannya penuh luka karena berusaha keluar. Dengan cepat, mereka mengangkatnya keluar, memberi udara segar yang langsung disambut dengan tarikan napas panjang dari Rian. Ia terbatuk keras, tubuhnya bergetar, tapi ia masih hidup. Laras, suaranya serak, tapi ada air mata haru di matanya. Laras menangis dan memeluk suaminya erat. Semua orang yang hadir hanya bisa tercengang, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Sejak saat itu, Laras percaya bahwa cinta dan ikatan batin mereka yang kuatlah yang telah menyelamatkan suaminya dari kematian. Dan bagi Rian, hidupnya yang kedua adalah anugerah yang tidak akan pernah ia sia-siakan.